Nah, kedua, selain politik uang, biasanya orang melakukan cara-cara dengan menjelekkan lawan. Ya kan? Nah, menurut Abang itu juga problem yang harus diselesaikan kan, selain politik uang ini kan. Saya tertarik itu, kayak Abang gitu ya, ada kawan datang. Kan biasanya tidak terhindari gibah, gosip, ya kan? Kadang-kadang kayak gitu. Tapi Bang Taufik ini kan menunjukkan gestur yang memang sudah tidak suka mutus pembicaraan, mengalihkan. Ya. Nah itu kan juga luar biasa menurut saya, Bang. Tip-tip itu yang banyak mengubah cara pikir saya juga. Kadang-kadang kita kan kalau Adit datang, kebetulan musuhnya sama, agak nyambung ya. Memang jadi ya dibesar-besarin kan. Nah di politik itu kan nggak terhindari juga tuh cara-cara kayak gitu. Menyerang lawan politik, menyerang partai, menyerang kelembagaan. Nah terapis kayak gitu, menurut saya, kalau kita kan bicara ini ya, nggak bisa harus kita konsumsi sendiri. Kita kan semua kebaikan walaupun sebatas obrolan lah. Siapa tahu bisa menginspirasi orang, kemudian melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak kita konsumsi, oh ini strategi deh, bekem aja kan, sendiri. Jadi kita bagi, kalau siapa tahu kemudian orang melakukan hal yang serupa ya, untuk melakukan kebaikan. Betul. Makanya tadi kalau kita cari cara baru, bagaimana segala macam itu juga kita tuh bukan kita bertiga ya gitu. Ya semua teman-teman muda yang mau punya semangat yang sama gitu kan, ya belajar bareng-bareng aja kita gitu kan. Mau dipakai ketemu satu gini, mau dipakai bareng-bareng, bagus juga kan gitu. Ya kan, artinya orang melakukan perubahan lebih banyak lagi gitu. Itu bukan seperti orang yang tersiasat karena persaingan bisnis misalnya pengen menang dari besar, bukan itu. Ini gagasan kok gitu. Ya. Dan saya yakin semua masyarakatnya sebenarnya sama pandangannya ya. Itu salah. Ya pengamat dari mana aja, kalau bicara soal transaksional gitu ya, politik yang pamrih kayak gitu, itu semua mengatakan itu buruk, itu salah, itu dosa. Tapi mereka permisif, kan paradoks tuh. Ya karena sistemnya udah menjerat ya mungkin ya. Jadi memang orang nggak mungkin kebayang lagi bisa keluar dari situ kan, dan mungkin nggak ada contoh. Ya kan, kalau ada contoh, itu kenapa pentingnya membuat contoh kan? Dan orang yang pertama melakukan hal pertama atau membuat contoh itu kan pasti lebih berat hidupnya dibanding followers kan, ya kan, itu dia membuat. Tapi kalau orang membuat contoh, kalau aku percaya kayak gitu, kalau orang sedang berada di jalan, dia sedang membuat contoh, membangun sebuah keteladanan, dia mati pun gitu di situ, dia mulia gitu. Dia mati pun dia dengan bangga gitu. Jadi apa namanya? Ya urusan manusia nilainya, goblok kalau mati konyol, ya itu urusan manusia ya gitu. Tapi diri kita sendiri itu, ya kita nggak usah bawa Tuhan dulu deh gitu, diri kita sendiri gitu, kita ngerasa bahwa kita sedang ada di sebuah langkah perubahan, sekonsisten mungkin, secerdas mungkin gitu. Ya kan enak tuh walaupun itu apapun yang terjadi gitu, kita lebih enak juga gitu, nggak apa, karena kan hakim yang paling kejam kan diri sendiri sebetulnya. Kita bisa nipu orang, kan kita nggak bisa nipu diri kita sendiri. Ini Bang, soal kebencian tadi ya, kan manusiawi sih sebenarnya, saya benci sama Adit gitu ya. Ya kita kan setiap manusia tuh punya rasa benci ya. Tapi bukan persoalan benci tidak bencinya itu yang menjadi penasaran saya setiap kali ngobrol sama Abang. Cara Abang menolak itu ya. Abang benci masih, tapi Abang menolak untuk membicarakan orang itu gitu ya. Ya. Maksudnya benci itu ya, nggak setuju dengan sikap, tindakan gitu. Tapi kalau ada orang yang tahu kemudian datang gitu, Abang kan gesturnya melakukan penolakan tuh. Itu memang habit, dilatih, memang udah bawaan. Kan berat tuh. Berat kan? Berat lah. Nggak tahu ya, aku ngerasa begini. Ada pesan itu ya, put your feet on their shoes gitu. Jadi gini, misalnya orang cerita nih, Adi datang ke sini ngopi, terus dia cerita, Bang Rahmat ini gini gitu, ya segala macam yang negatif gitu. Atau gua anu si ini sih, atau begini begitu gitu. Yang otomatis kepala aku tuh bukan soal benar salah gitu, tapi aku mencoba memahami Rahmat gitu.
mengerti dulu konteksnya gitu loh. Bener salah, ya nanti klarifikasi dong. Kalau memang aku berkepentingan banget gitu ya, aku akan klarifikasi, nanya. Namanya temen gitu kan ya. Tapi di kepala itu put everything on the perspective gitu loh. Nah, kalau kamu berusaha meletakkan cerita atau apa namanya informasi gitu dalam perspektifnya gitu, itu membantu kita tuh lebih apa ya, lebih cool gitu loh, lebih dingin. Karena gini, Adit datang terus dia cerita jelek tentang Rahmat gitu. Dalam arti itu ada perlawanan. Kamu nggak tahu apapun tentang hidupnya Rahmat kan? Apa kamu ngerti semua tentang hidupnya Rahmat? Gimana kamu bilang bahwa dia jelek gitu? Ngerti ya? Iya kan? Iya. Itu satu. Yang kedua, ini juga sama, ini soal parenting juga sih, ya. Kalau kita ngeliat anak kita gitu ya, kita nggak boleh membenci dia keseluruhan, atau mencaci maki dia keseluruhan tuh loh. Kamu memang anak yang nakal gitu. Itu kan keseluruhannya habis tuh. Hanya dalam satu identitas gitu. Nggak ada baik-baiknya. Iya kan? Nah, kalau setiap manusia itu menurut aku ya, itu kan ada ruang-ruangnya tuh loh. Ada apa? Rahmat memang agak gegabah soal ini. Misalnya ya. Tapi bukan berarti bahwa keseluruhan hidupnya atau karakter Rahmat tuh tamat di situ, enggak juga gitu. Iya kan? Gitu. Nah, itu kenapa bedanya menurut aku orang gosip, gibah gitu, dengan orang kemudian bicara tentang gagasan. Ya, kita bisa belajar yang buruk dari orang lain. Dan nggak steril juga gitu. Tiba-tiba kita nggak ngomongin contoh Rahmat, contoh Adit, contoh saya misalnya gitu yang mungkin dianggap kurang baik atau segala macam, nggak steril juga dari itu gitu. Tapi ditransform gitu loh, Mat. Ditransform ke gagasan gitu. Ini isunya apa sih? Ada orang datang misalnya ngomel ya tentang birokrasi ini. Wah, kepala dinas memang begitu tuh, dia main potong, oh bang ini gini segala macam misalnya gitu ya. Kalau sampai jadi kebencian gitu, itu menurut aku ya nggak menaik lagi gitu. Karena pahami dalam perspektifnya gitu loh. Jadi kalau dia main potong anggaran pun gitu, ya pahami dalam konteks dia itu gimana ceritanya. Mungkin dia juga nggak suka, mungkin dia tertekan sebelum melakukan itu gitu. Bukan kita nerima ya, bukan kita permisif ya, gitu. Tapi kita karena begini, kalau kamu nggak memahami, kamu nggak mungkin merubah. Ya kan? Ada anak datang ke kita gitu, atau sahabat kita datang gitu. Aku kemarin nipu orang nih, gini misalnya gitu ya. Atau apalah dia melakukan sesuatu yang tercela lah gitu. Kalau gestur kita itu menghakimi gitu, jelek, bang, kurang ajar, bego lu, apa nakal segala macam gitu ya, ya tamat kan. Tapi kalau kita berusaha menggali, gimana ya ceritanya ya? Apa yang terjadi dengan kepalamu, dengan hatimu saat itu gitu, sehingga itu terjadi gitu. Nah, mentransformasi dari yang soal personal, karakter segala macam, jadi dalam konteksnya hanya dengan cara itu kamu bisa memahami kan. Dan kalau aku ingin merubah atau menasehati, kamu gini deh, kalau orang datang ke kamu dengan apa namanya nasehat tiba-tiba gitu, kamu kalau main politik gini ya, kamu nggak boleh gini segala macam kayak gitu. Dengan orang yang datang pada kamu belajar, apa sih yang terjadi sama kamu sama 2 bulan ini, Mat? Oh gini bang, yang begini ya, atau gini, cerita tuh detailnya, gitu kan? Gesturku menghakimi nggak? Aku kelihatan jijik nggak? Kelihatan kayak, gitu. Rasanya kan enggak. Ya. Kenapa? I want to learn, gitu. Gue pengen belajar memang, kan memahami apa sih yang terjadi gitu. Ya kan? Oh gini. Nah, bagiku itu bukan sedang menghakimi seorang Rahmat atau seorang Adit gitu. Tapi belajar konteksnya apa gitu. Makanya tadi kan aku bilang gitu, itu bikin jurnal, bikin buku, itu ilmu pengetahuan yang luar biasa. Gitu kan. Jadi kalau aku ngobrol dengan kamu terbuka, ingin belajar, ingin memahami konteksmu, suatu saat aku datang ke kamu, so aku bilang, Mat, berhenti melakukan ini. Rasa-rasanya kan bakal nurut nggak? Atau nggak kayak menghargai saranmu nggak? Rasa-rasanya. Ya ada penolakan lah ya. Kalau apa tadi pertanyaan? Iya, tapi maksudnya kalau selama ini model percakapan kita itu percakapan terbuka, percakapan yang ingin memahami, tidak menghakimi. Ada background lah ya. Iya kan, ada background segala macam.
ya kan? Kemudian suatu saat aku melihat kamu sedang bahaya sekali yang sedang kamu lakukan. Aku datang ke rumahmu, aku bilang, Mat, sebaiknya kau berhenti melakukan ini deh. Ya, nerima. Relatif mempertimbangkan seenggaknya Iya. kan gitu. Enggak nerima. Ya Ya, kan? nerima pasti. Kalau kita selama ini bercakap-cakap hanya menjelek-jelekan orang, terus kemudian kita mengamini semua sistem yang sudah ada, iya nggak ada duit nggak bisa maju loh gini segala macam. Itu lihat sih itu begini gitu, segala macam gitu kan. Terus aku datang ke kamu, jangan kayak gini lah, jangan kayak gitulah gitu. Belum tentu kamu mau akan mendengarkan kan. Pasti dalam hatinya banyak omong lah. Iya kan, ngomong aja lu gitu kan. Emang enak gitu kan, emang lu pikir enak gitu kan. Tiba-tiba aku ceramah nih gitu. Iya. Ya kan, kata Nabi nggak boleh gini, agama kita. Lu ngerti apa gitu kan gitu. Ya nah, Iya. itu kenapa menurut aku percakapan itu negatif gitu ya. Itu nggak membawa kita kemana-mana sih gitu. Saya berusaha memahami aja gitu. Aku bicara dengan teman-teman komunitas. Nyaris nggak ada yang nggak mengkritik komunitas lainnya. Iya, ya benar ya. Ya, bicara dengan tokoh-tokoh nih, tokoh-tokoh maksudnya teman-teman yang menurut aku appreciate banget, aku respect gitu ya. Mudah sekali jatuh gitu percakapan itu pada tadi Oke. kubu-kubuan gitu ya, kok itu begini, kok itu begini. Gitu. Terus kupikir ya terus dengan itu kita mau kemana? Bukan bilang bahwa apa yang kamu omongkan bohong atau enggak, ya itu bukan urusanku juga sih gitu. Apa kamu memang membenci menjadi itu urusanmu lah gitu, bukan urusanku. Gitu. Heeh. Tapi percakapan semacam itu bawa kita kemana sih gitu? Sebetulnya gitu. Kalau kita nggak mau coba lihat dari sisi dia ya, gitu memahami konteksnya, memahami situasinya. Gitu. Ya kalau udah memahami itu kan itu sudah ngunci terjadi kebencian kan? Nggak pakai benci gitu loh. Mengkritik boleh kan gitu, menganalisis boleh dong. Tapi nggak pakai benci. Iya. Ya, karena benci nggak bawa kemana-mana kan. Makanya sebenarnya sih dalam dakwah itu juga ya lagi-lagi cerita urusan kenabian ya. Ya memang nggak terhindar, teladan lah ya. Itu nggak boleh membebani tanpa memahami. Ada kaidahnya. Tafahum, aja saling ta'aruf dulu kan, mengenali sebelum memahami, memahami sebelum mencintai, mencintai sebelum membebani. Jadi kalau orang dikasih beban, dia nggak cinta, orang nggak paham, ya pasti menolak. Bahkan tidak ada prinsip dakwah itu datang ke satu tempat, kemudian langsung bicara misi. Ada namanya menguasai medan, pahamin dulu kondisi sosial masyarakat sekitar. Nah sebenarnya mungkin pendekatan-pendekatan nubuah dalam konteks hari ini juga memang tetap sesuai ya. Iya. Diterapkan. Jadi kalau tadi cerita soal yang di Sulawesi tadi, yang apa, pedagang galon segala macam gitu ya. Ya kalau tiap hari dia ngetuk pintu rumah orang, kemudian Sopan. beramah-tamah, sopan. Sama seperti ini loh. Apa namanya teman-teman yang kita nyebutnya jaula itu? Ah, Mereka kadang di masjid gitu ya. Kan dari sisi dakwah menurut aku luar biasa. Lo boleh nggak suka soal apanya, boleh mengerti soal dia ninggalin rumah, itu urusan lain ya. Tapi yang aku pernah belajar dari mereka, memahami dan belajar dari mereka adalah kan mereka berusaha mencontoh lagi strategi dakwah Nabi. Ya kan datang ngetok pintu, terus Pak, apa kabar? Karena nggak kenal nih, gitu kan? Pak, apa kabar gini-gini? Pak, kalau ada waktu ke masjid yuk, jamaahan. Ya kan? Itu kan tebel muka juga tuh udah siapa tahu kan mau dicaci, Asem. mau di, iya kan? Itu teman kuat kan gitu. Tapi apa dia pernah hilang senyumnya? Enggak. Karena dia tahu bahwa dia ngajak orang kok gitu. Ya kan? Ya dia datang ketuk, kenalan, ramah, nanti respect sama orang yang didatangi gitu kan. Kan dia nggak menuduh bahwa kamu kafir gitu. Ya kan dia hanya ngajak, Pak ke masjid ya Pak gitu. Karena dia tahu bahwa kita berapa kali nggak masjid, misalnya dia udah lama di masjid terus nggak lihat kita gitu. Dia datang, dia ketuk, ramah, dia ngajak. Apa yang salah dengan orang ngajak? Kamu nggak bisa marah sama orang ngajak, kebaikan kan? Iya kan? Apalagi dengan cara begitu kan dia datang, sopan, nggak mencaci kamu, nggak menghina kamu, nggak ngerasa sok pintar juga gitu loh. Ya itu mungkin itu sehari-hari kayak gitu menurut aku tuh keren ini. Dan Capek, mereka tapi keren. konsisten kan, nggak lagi juga patah semangat gitu. Karena mereka udah tahu resikonya.
Begitu datang mengajak itu hanya ada dua kemungkinan kan, diterima atau ditolak. Ditolak juga nggak bikin putus asa kan, tetap saja. Mungkin hari ini ditolak, besok didatengin lagi. Iya. Selama orang masih membuka pintu, mereka akan masuk. Dan rasanya kalau kamu datangi teman-teman itu, apa namanya yang Jawa tuh lupa gue. Jamaah tablik. Jamaah tabligh. Nonton jamaah tabligh, kita ngetok tuh, kita buka, ketemu mereka nih. Di detik itu kamu tahu bahwa mereka gak punya pamrih kan? Iya. Mereka gak ingin hartamu, mereka gak sedang memut suara, Iya. ya kan? Mereka gak sedang ingin jadi wali kota, misalnya gitu. Enggak. Mereka datang untuk, kamu boleh nggak setuju ya, misalnya bukan gitu cara gue beragama, boleh. Tapi detik pertama ketika bertemu mereka gitu, kamu tahu bahwa mereka nggak pamrih. Nggak paham. Atau kamu mau prasangka lebih baik lagi gitu. Detik pertama kamu akan merasa bahwa dia sayang sama kamu kan. Dengan caranya, dengan perspektifnya lah gitu ya. Iya. Tapi dia sayang sama kamu sebetulnya gitu kan. Peduli paling tidak. Peduli seenggaknya. Misalnya. Nah itu ya keren. Begitu. Nah mungkin kita harus cari format baru deh. Kalau zaman sekarang, model sekarang gitu, gimana nih model begitu ya? Peduli, menyapa, silaturahmi. Benar. Nggak mau jarak. Jamaah tabligh itu termasuk yang memang cara mereka, karena saya belum pernah ketemu jamaah tabligh yang mereka menjelekkan orang. Iya, Belum pernah. enggak lah. Wah, bid'ah Karena apa kontradiktif nggak kan? ada. Kontradiktif kan? Iya. Iya. Mereka yang maju kan bukan syariat dulu kan, bukan hukum halal haram itu, bukan kafir atau beriman. Iya. Oh, akhlaknya bagus. Iya. Dan ternyata dalam prakteknya di lapangan, mereka lah yang banyak berhasil mendorong orang-orang yang dulu pemabok jadi orang baik, Iya. yang rajin ke masjid. Dakwah mereka, Iya. Nanti ada dakwahnya. dan banyak contoh kan di berbagai tempat ya. Iya, artis juga. banyak yang- Arti-arti efektif. Walaupun mungkin itu nggak sehari dua hari mereka kerjakan. Iya. Tapi mungkin apa namanya pertama, ya itu mereka menemukan mata uang baru yang berbeda mata uang. Iya kan? Itu kan interaksi antar manusia. Mereka menemukan mata uang baru gitu. Kebaikan, keramahan, silaturahmi gitu kan. Selama ini interaksi orang kebaikan uang atau kepentingan lah Iya. seperti itu. Nah, mereka punya mata uang sendiri gitu. Itu keren. Kemudian kan mereka bicara bahasa kaumnya, orang yang didatangin gitu. Iya. Dia nggak bawa bahasa Arab, hadis, apa segala macam dulu kan. Itu apa kabar Pak? Sehat? Anak-anak gimana? Kan gitu tuh. Iya. Itu kan betul-betul menyangkut semua orang kan. Iya kan, semua orang punya anak, kalau datang keluarga maksudnya. Punya anak, concern sama soal kesehatan gitu kan. Iya. Gitu-gitu kan. Nah jadi dia, tone-nya kan, itu. Dan dia respect, nggak bisa ditipu kan. Kalau respect itu nggak bisa ditipu. Ya sederhana banget. Ya pesan intinya kan mereka ingin mengajak aja. Iya. Makanya ayo sholat berjamaah, Nah itu kata kuncinya, ngajak aja. ngajak Tanpa menghakimi, tanpa tanpa menceramahi, gitu kan. Ngajak aja. tanpa ngomongin organisasi lain. Nggak ada mah. Iya, jangan-jangan kita Kalau- dapat kelompok ada amal. inspirasi tuh dari situ tuh. Apa ya gitu. Nah, apanya maksudnya ditransformasi kan. Kalau pasti dan strategi dan konteks gerakan teman-teman muda yang apa namanya berkecimpung di politik misalnya. Mungkin ada prinsip-prinsip kerja yang bisa ditransformasi itu apa gitu. Bagaimana tadi kita ngobrol bagaimana fenomena para influencer segala macam gitu kan. Itu kan ada banyak value, ada banyak skill ya, terutama dia yang bisa ditransformasi gitu. Untuk kepentingan politik dalam pengertian tadi ya, sebagai alat untuk mencapai tujuan kan. Gitu.